Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Saya berharap semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dengan orang-orang yang Anda cintai, dan selalu semangat untuk mengejar mimpi-mimpi Anda. Dan saya berharap semoga channel ini menjadi teman setia Anda untuk selalu tumbuh menjadi pribadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Sebabnya berbahagia, apakah Anda pernah marah? Tentu pasti. Tidak ada orang yang tidak pernah marah dalam kehidupannya, termasuk saya. Secara psikologis ada 3 gaya yang biasanya kita lakukan manakala kita mengekspresikan kemarahan kita itu. Yang pertama disebut sebagai acting out. Maksudnya ketika kita marah itu kita meledakkannya, mengungkapkannya secara terbuka. Bisa dalam bentuk misalnya umpatan, kata-kata kasar, kemudian perubahan fisik yang sangat dramatis, memukul sana, memukul sini, tendang sana, tendang sini, dan lain sebagainya. Dan boleh jadi, mohon maaf, keluar kata-kata yang tidak pantas dari mulut kita. Nah, ini yang terjadi pada gaya pertama yang disebut sebagai acting out. Yang kedua, seperti berbahagia, ada yang disebut sebagai gaya dumping. Jadi dumping ini adalah ketika kita marah, kita mengekspresikannya dengan cara melampiaskannya kepada subjek atau kepada objek yang kita pandang layak untuk kita lampiaskan. Contoh misalnya kalau kita seorang pimpinan, kita dimarahi oleh owner, maka kita akan melampiaskannya kepada bawahan kita misalnya. Lalu bawahan kita dia marah juga, dia kesal juga, dilampiaskan kepada istrinya. Istrinya kemudian melampiaskan pada anaknya, anaknya lalu kepada kucingnya, dan seterusnya. Nah, pola bertingkat semacam ini, inilah yang disebut sebagai bergaya dumping. Nah, gaya ketiga disebut sebagai gaya bullying. Ya, ketika kita marah, kita mencoba menahan dirinya, menekannya di alam bawah sadar, walaupun kadangkala kemarahan tersebut juga tercetus dalam bentuk perilaku-perilaku yang tidak sengaja. Nah, di antara 3 bentuk perilaku atau ekspresi ketika marah itu, Anda termasuk yang mana? Kalau Anda yang pertama, hati-hati, Anda bisa jadi masuk dalam kategori perilaku kriminal. Kalau Anda termasuk yang kedua, hati-hati juga, karena ada orang yang merasa tidak mengerti, tidak paham, tidak bersalah menjadi korban-korban Anda. Anda melukai hati mereka. Yang ketiga, dampaknya Anda cepat meninggal dunia. Kenapa ya? Karena kemarahan tersebut Anda tekan dan akhirnya berdampak kepada fisik Anda. Para ilmuwan mengatakan bahwa banyak penyakit-penyakit psikosomatik itu disebabkan karena kita menggunakan gaya ketiga, yaitu gaya bullying. Nah, terlepas dari 3 gaya ini, saya sering ditanya, lalu gaya mana dong yang paling bagus? Tentu di antara 3 gaya ini tidak ada yang bagus. Yang terbaik adalah bergaya asertif. Asertif itu artinya adalah kita mengungkapkan kemarahan kita dengan tegas, dengan lugas, tetapi dengan cara yang santun. Memang tidak gampang, memang tidak mudah, tapi kalau ada seorang pemimpin, Anda harus belajar untuk bersikap semacam ini. Nah, hanya saja yang perlu dipahami bahwa emosi, terutama kemarahan, itu memang salah satu hal yang menentukan atau atribut utama yang mesti melekat pada diri kita sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimana caranya agar kita kemudian tidak meluapkan kemarahan tersebut dengan cara yang tidak pantas, terutama dengan gaya pertama, acting out. Karena ketika kita marah dengan gaya semacam itu, sesungguhnya yang terjadi adalah kita tidak memperbaiki orang lain, tapi kita justru mempermalukan dia. Nah, karena itulah di sini kita sebagai seorang pemimpin perlu belajar untuk mengendalikan diri kita. Bahkan seorang Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, itu pernah mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu 80% menentukan sukses kita ketimbang kecerdasan intelektual. Nah, salah satu karakter yang dimiliki oleh orang cerdas emosional itu adalah mereka mampu mengendalikan emosinya, terutama kemarahannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mengendalikan kemarahan tersebut? Nah, ada baiknya sahabat sekalian yang berbahagia, kita menengok pendapat salah seorang pakar di bidang manajemen diri bernama Robert Ney. Jadi ketika kita marah itu, sesungguhnya
ada siklus yang terjadi di dalam diri kita. Nah, kita harus memanfaatkan agar siklus tersebut tidak memunculkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, jadi ketika kita marah, kata beliau, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus peka terhadap perubahan fisik kita. Tengok ketika kita lagi marah. Biasanya mata kita melotot, ya, wajah kita memerah, tangan kita mengepal, ya, tubuh kita terasa tegang. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah orang yang kemudian peka pada level mana, pada titik mana dia merasa tidak lagi bisa mengontrol hal tersebut. Nah, kalau dia sudah merasa bahwa tidak bisa lagi mengontrol hal semacam itu, maka dia akan berusaha mengambil jeda agar perilakunya tidak menjadi lebih terkontrol. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita mengatakan kepada pihak yang kita marahi itu, oke, saya minta waktu sebentar, saya mulai emosi nih. Saya pengen meredakan diri saya dulu. Kita akan ketemu lagi setelah keadaan membaik. Misalnya begitu, ya. Nah, kemudian setelah kita mundur ke belakang, kata Robert Ney, lakukanlah 4 langkah yang disebut dengan akronim STOP. S-nya itu singkatan dari stop itu sendiri. Maksudnya adalah kita mengatakan cukup. Kita mengatakan tidak, saya tidak mau marah lagi, jangan marah lagi, dan seterusnya. Jadi sangat ditekankan di sini bahwa kita harus punya kendali terhadap diri kita, termasuk kemarahan itu tidak boleh menguasai kita. Nah, karena itulah menarik dalam Islam itu ketika kita lagi marah, kata Rasulullah, kalau kita dalam keadaan berdiri maka duduklah. Kalau duduk masih marah juga maka berbaringlah. Berbaring masih marah juga maka kita berwudu. Kalau masih marah juga maka hendaklah kita mengerjakan sholat sampai dengan marah tersebut reda dalam diri kita. Nah, kalau sudah mereda, yang kedua, langkah untuk menenangkan, mengendalikan emosi atau kemarahan itu adalah dengan melakukan think. Think itu artinya berpikir tentang pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Karena seringkali sahabatku sekalian, ketika kita marah itu ada percakapan-percakapan yang negatif di kepala kita ini. Dan percakapan tersebut tentu saja lebih banyak konotasi negatifnya, ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita kendalikan. Jangan sampai kita terjebak dalam apa yang disebut sebagai distorsi kognitif. Apa itu distorsi kognitif? Distorsi kognitif itu adalah ungkapan-ungkapan yang semakin menambah bumbu kemarahan kita itu. Jadi ibarat api, ya kita tambahi bensin dengan kata-kata yang tidak baik semacam itu. Misalnya contoh nih, kita melihat kantor kita berantakan, kita mengatakan, waduh, kantor kok kayak kapal pecah. Nah, ungkapan kapal pecah ini sebenarnya adalah distorsi kognitif. Karena jelas berbeda dong antara kondisi kantor kita dengan kondisi kapal yang pecah. Nah, cuman ungkapan kapal pecah itu makin membuat suasana menjadi panas gitu. Nah, maka disinilah kita perlu think, kita berpikir ulang kembali, terutama mencoba menseleksi, menyikapi pikiran-pikiran yang muncul di kepala kita ini. Nah, kalau sudah, lakukan langkah yang ketiga, yaitu objektif. Objektif itu artinya kita melihat fakta. Apakah perilaku dari orang yang kita marahi itu ada buktinya? Kalau ternyata tidak ada buktinya, tentu saja berarti kita melebih-lebihkannya. Boleh jadi karena kita ini barangkali terbawa suasana hati sehingga kita tidak bisa menyikapinya secara benar, secara objektif. Jadi sekali lagi kita perlu melihat faktanya. Kalau ternyata tidak ada, berarti memang kita terjebak dalam distorsi kognitif tadi. Tapi kalau memang faktanya ada, yaitu menjadi semacam pembuktian bagi kita untuk memperbaiki perilaku orang tersebut. Nah, tahap yang terakhir disebut sebagai plan, ya. Plan itu artinya kita merencanakan kembali pertemuan tatap muka dengan orang yang tidak kita sukai perilakunya itu, kita ajak dia bicara baik-baik, kita fokuskan pada perilakunya, tidak memberikan penilaian, kemudian kita tunjukkan juga perilaku-perilaku apa yang dia lakukan yang akhirnya berdampak buruk bagi orang lain misalnya. Nah, tentu saja setelah itu kita harus merencanakan untuk memberikan ruang kepada dia untuk mengutarakan masalah kondisi apa yang dia hadapi. Nah, sahabatku sekalian, dengan menjalankan beberapa tips yang saya sampaikan ini, maka saya percaya kita akan bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas mengendalikan emosi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.